Doctoral Program in Economics of AP, Universitas 11 Maret is accredited A, excellent at the national level, and is currently pushing against 21 international accreditation. Accreditation is important to ensure the quality of education that we deliver meet the national and international standard. We are enjoying study at the doctoral program in economics of UNS. We are taught by high-quality faculty members with excellent research record. Program also provide many opportunities for students to have international exposure, especially related to research. I learned a lot during my study at the doctoral program in economics of Universitas 11 Maret, with particular emphasis on conducting high-quality research. The program also regularly invited prominent scholars from overseas universities, facilitating us to gain knowledge and skills as well as constructive inputs for our doctoral research. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua peserta webinar. Selamat pagi. Webinar pada hari ini, kajian literatur metode dan bias penelitian yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Tinggi Ilmu Ekonomi Widyagama Lumajang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, berikut saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan Kepala Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Yang ketiga adalah pembacaan tata tertib peserta. Yang keempat, pemaparan dari narasumber dilanjutkan, diskusi dan tanya jawab. Kemudian terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon mengaktifkan video.
Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar. Acara berikutnya adalah sambutan Kepala Program Studi Program Dr. Ilmu Ekonomi FEB UNS kepada Profesor Dr. Rahmawati MSIAK. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Indri. Yang saya hormati Prof. Nurul, pembicara pada hari ini dari Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah hari ini ada Prof. Niti dan di Padang ini. Kemudian acara ini juga terselenggara dengan co-host dari STIE Widyagama Lumajang. Ada beberapa mahasiswa yang hadir juga. Kemudian mahasiswa PDIE, Bapak Ibu dosen FEB yang bergabung pada hari ini. Dan ada juga alumni, ya, alumni mahasiswa PDIE yang bergabung juga. Ya. Jadi acara webinar ini berseri, jadi untuk topik tentang metodologi, dulu ada kuantitatif, ada kualitatif, ya juga eksperimen, ya juga pelatihan dan analisis data. Ya, jadi beberapa kali telah kami selenggarakan karena pandemi, jadi lewat Zoom, ya webinar-webinar. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Jadi mahasiswa baru angkatan 2020 ini saya wajibkan untuk hadir, ya, karena untuk mata kuliah metodologi 3 SKS dengan 14 kali pertemuan itu tentunya belum cukup, ya. Jadi dengan mengikuti webinar ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan dari mahasiswa baru, ya. Walaupun juga bermanfaat untuk mahasiswa yang dalam proses penulisan disertasi, ya. Bapak Ibu sekalian, ya, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar karena mungkin Zoom itu terkendala dengan sinyal dari Bapak Ibu semuanya, ya, tapi semoga bisa lancar, ya. Yang mendaftar ada 170, ya, mungkin nanti pada menyusul joinnya, ya. Jadi terima kasih sekali lagi. Prof. Nur ini menjadi ketua atau kepala departemen, ya, manajemen di UGM, ya. Jadi kapan-kapan kita silaturahmi, Bu Nurul, kita bisa join riset, ya. Siap, Prof. Join membuat buku atau yang lainnya, ya. Siap. Sayangnya pandemi, ya, jadi saya nggak bisa ke UNS nih. Iya, sama-sama PTNBH itu ada skim penelitian bersama gitu. PPKI napa nggih? Ya. Ya. Ada. Jadi, siap, Prof. Rahma. Ya. Saya buka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang telah bergabung pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Rahma atas sambutannya. Sebelum menginjak pada acara inti, berikut akan saya sampaikan tata tertib bagi peserta webinar. Yang pertama adalah diharapkan peserta menggunakan nama, dan diikuti asal perguruan tinggi. Yang kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat room dengan menuliskan identitas, yaitu nama, kemudian asal perguruan tinggi atau instansi. Yang berikutnya adalah selama webinar berlangsung, peserta diminta menonaktifkan audio dan mengikuti webinar hingga akhir dengan tertib dan sesuai teknis. Baik,
Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Beliau adalah Profesor Nurul Indarti, Civil Econom, Candidacy Merge, PhD. Berikut saya bacakan CV singkat beliau. Prof. Nurul, beliau alumni dari University Groningen, Netherlands. Kemudian beliau juga pernah belajar di School of Economic and Business Bergen, Norway. Kemudian Civil Econom from AGDER, University College, Kristiansand, Norway. Beliau juga pernah belajar pada University College, Bodø, Norway. Kemudian beliau alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM tahun 1908. Saat ini beliau guru besar pada Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau juga menjabat Kepala Departemen of Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Kepala Program Dr. pula pada FEP UGM. Nah, masih ada lagi, beliau tenaga ahli pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY. Pengalaman beliau menulis pada artikel internasional sangat banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Conference serta chapter in book juga banyak sekali ada skop. Nah, baik, untuk menyingkat waktu, acara inti kajian literatur, metode dan bias penelitian yang akan disajikan oleh Prof. Nurul Indarti. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Ayunya, Mbak. Baik, terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum Mbak warahmatullahi Nurul. Iki Prof. Nurul iki. Saya mulai nggih. Sebentar saya tes dulu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Memastikan apakah suara saya terdengar dan apakah tayangan share screen-nya juga bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Baik, pertama alhamdulillah kita semua diberikan nikmat sehat sehingga bisa bersua meskipun di acara yang daring ini. Kedua, terima kasih atas nama pribadi atas undangan yang diberikan oleh Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS, Prof. Rahmawati. Sayang ini kita belum pernah bertemu secara luring ya, Prof, di APDMI. Tapi ternyata Prof. Rahma sudah mengundang sebenarnya di Desember gitu, tapi waktu yang cocok tampaknya di bulan Januari. Yang ketiga adalah salam kenal Bapak Ibu semua. Ini sebagian besar setahu saya adalah mahasiswa. Ada Bapak Ibu senior dari UNS. Salam kenal, salam hormat. Kemudian Bapak Ibu dosen mungkin dari perguruan tinggi yang lain. Salam kenal dan salam hormat juga. Saya berterima kasih Bapak Ibu berkenan meluangkan waktu untuk belajar bersama. Ini saya juga belajar bersama lagi nih dengan Bapak Ibu, karena kalau nggak ada undangan begini itu tidak buka-buka catatan lagi nih. Jadi ada hikmahnya ketika kemudian diminta untuk berbagi ya. Jadi ilmunya tidak akan luntur, tapi justru malah lebih dikuatkan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya diminta Prof. Rahmawati untuk berbagi terkait dengan metode kajian literatur. Jadi bagaimana kajian literatur itu dilaksanakan dan mungkin sebagai peneliti, karena proses penelitian itu adalah proses yang berkesadaran, maka kita juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang akan mengarahkan penelitian pada isu kesalahan sistematis yang kemudian disebut dengan bias dalam penelitian. Mungkin sudah lazim bagi Bapak Ibu semua membicarakan metode kuantitatif dan metode kualitatif ya. Survei tadi Prof. Rahma menyatakan eksperimen misalnya, kemudian observasi.
mungkin dua di antara yang saya sebut ini, survei dan eksperimen, adalah dua yang sering dipakai ya dalam paradigma positivis di hampir sebagian besar sekolah bisnis di Indonesia gitu. Kualitatif ini mungkin mazhab yang lumayan baru ya. Saya tidak tahu kalau di UNS seperti apa, tapi di program dokter kami jadi per Januari ini saya sudah tidak mengepalai program doktor S3 ilmu manajemen. Saya melihat beberapa mahasiswa S3 kami tuh join Prof. Rahma, ini mungkin numpang media belajar ini, mohon maaf. Ternyata ada beberapa tuh nggak tahu ini numpang mau belajar atau kangen sama mantan kaprodinya ya. Karena dulu kalau awal-awal semester gini saya yang suka nagih gitu ya, suka ingetin begitu. Baik. Tur yang menurut saya pribadi ini memang penelitian mandiri ya, tapi hampir sebagian besar peneliti menggunakan ini. Mari kita diskusikan bersama-sama Bapak Ibu. Di beberapa waktu yang lalu saya ini beberapa informasi terkait dengan profil saya tadi sudah disampaikan dan beberapa publikasi gitu ya. Jadi saya terbuka juga Prof. Rahma kalau nanti kita akan melakukan atau inisiasi kolaborasi riset terutama ya dengan Departemen Manajemen atau dengan saya secara pribadi, sangat terbuka lebar dan terima kasih atas tawarannya. Baik, ini adalah sumber bacaan yang beberapa waktu lalu saya sampaikan ke Prof. Rahma, mudah-mudahan sudah juga diterima oleh Bapak Ibu. Salah satu tujuan, ada dua tujuan kenapa saya membagikan ini. Pertama, materi saya ketika memaparkan terkait dengan metode kajian literatur dan bagaimana bias itu terlibat dalam metode kajian literatur itu tidak lepas dari proses penulisan kajian literatur itu sendiri dan bagaimana publikasi itu dilakukan dengan kajian literatur ini. Nah, sehingga harapannya karena ini sesinya hanya 2 jam, nah, ini tidak berarti Prof. Rahma harus mengundang saya lagi, enggak. Cuma ini padat gitu ya, sehingga saya berharap Bapak Ibu sudah melihat atau meluangkan waktu sedikit untuk membaca ya beberapa artikel terkait, termasuk di dalamnya ini adalah publikasi di jurnal dan conference yang kami lakukan dengan metode kajian literatur. Kemudian ada beberapa artikel tambahan terutama misalnya yang akan kita bahas di sesi terakhir, di cakupan terakhir adalah bias kajian literatur ya, dan kemudian bagaimana kajian literatur dilakukan. Itu saya diseminasikan dengan harapan juga menjadi tambahan literatur Bapak Ibu, dan di sisi lain tidak menutup kemungkinan mohon Bapak Ibu mengutip dalam penelitian yang dilakukan sehingga indeks citasi bisa meningkat. Terima kasih sebelumnya. Baik, mungkin kita perlu mengenal ada dua materi besar yang saya ingin sampaikan untuk bahan perenungan dan diskusi. Yang pertama tentu kita akan berkenalan dengan apa itu kajian literatur, ya, bagaimana metode ini dilakukan dan kenapa bisa menghasilkan sebuah artikel. Yang sesi terakhir akan saya paparkan terkait dengan bias ya dalam kajian literatur. Kajian literatur itu dalam bahasa Inggris disebut literatur review. Intinya adalah sebuah ringkasan tentang suatu topik di bidang penelitian tertentu yang kalau ini dilakukan akan mendukung pengidentifikasian pertanyaan penelitian. Dengan kata lain, kajian literatur itu intinya adalah how researchers really arrive at their research questions. Jadi kalau teman-teman S3 tidak tahu mau meneliti apa, ini sebenarnya penting melakukan ini dan memahami ini dulu. Penting tahu, paham, dan melakukan ini. Karena sejatinya penelitian dilakukan itu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, bagaimana menemukan pertanyaan penelitian yang tepat, baik, relevan, dan baru, itu adalah kajian literatur jawabannya. Nah, sehingga ini menjadi hal yang sangat penting dan ini dipakai dalam seluruh domain metodologi ya, dalam seluruh tahapan penelitian. Inti dari kajian literatur sebenarnya ikro, membaca. Bacalah dan bacalah 3 kali.
maka kadar membaca seseorang ini tidak sama. Karena bisa saja dipengaruhi oleh level absorptive capacity, kemampuan menyerap individu tersebut. Jadi bisa saja tetangga kita bacanya 1 jam, dia paham 10 artikel, kita 10 hari 1 artikel. Jadi ini proses ya. Jadi kalau teman-teman S3 terutama belum tahu apa masalah penelitian dan pertanyaan-penelitiannya apa, berarti membacanya kurang. Ya, leadership-nya kurang, ikroknya kurang, ini harus ditingkatkan. Berarti apa? Tidak melakukan kajian literatur. Nah, kajian literatur bisa dibedakan berdasarkan sistematika, kemudian metode. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ada kajian literatur tradisional atau naratif dan kajian literatur terstruktur atau sistematis. Yang kami lakukan dalam publikasi itu yang literatur terstruktur atau sistematis. Saya belum pernah dalam literatur bisnis di level saya itu kemudian melakukan kajian literatur dan publikasi untuk literaturnya tipe tradisional atau naratif. Kenapa? Nanti mungkin kita bahas. Tapi di bidang lain, saya pernah ketemu salah satu profesor di farmasi UGM, waktu itu pernah sharing session bareng, beliau ini melakukan kajian literatur naratif dan masuk dalam jurnal Tayar bagus. Tapi mungkin ini menjadi tantangan luar biasa dalam literatur bisnis, ya dalam literatur bisnis school ya, karena mungkin ada semacam mazhab yang berbeda gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kita bisa melakukan publikasi dengan kajian literatur naratif atau tradisional. Nah, sebenarnya kajian literatur tradisional ini sudah kita lakukan sejak kita menulis untuk kepentingan skripsi. Itu ada bab 2. Di tesis ada bab 2. Disertasi juga ada bab 2. Saya kalau tanya mahasiswa, Anda sudah sampai bab berapa? Jawabannya bab 11 itu enggak jelas. Ya. Nah, ini. Kemudian kategorisasi yang berikutnya adalah kajian literatur itu bisa dibedakan berdasarkan meta-analisis atau metasintesis. Nah, kita cek satu persatu. Nah, tradisional itu kenapa kemudian menjadi tidak terlalu powerful dan tantangannya luar biasa ketika kita melakukan publikasi. Ini terutama di bidang kita ya, ekonomi manajemen sosial gitu. Karena pemilihan sumber bacaan tidak dijelaskan. Sehingga kritik terbesar dalam kajian literatur naratif itu adalah kurang akurat, subjektif, dan mengandung bias penelitian. Sehingga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menulis bab 1 dan bab 2, membahas sekian banyak literatur gitu ya, kemudian mengatakan bahwa belum banyak yang meneliti tentang X, masih sedikit yang meneliti tentang Y, ini jangan-jangan kurang akurat, jangan-jangan subjektif, jangan-jangan bias. Karena kita bacanya cuma 50 artikel, kita bisa aksesnya cuma 50 artikel, kita taunya cuma 50 artikel. Dan kita conclude bahwa ini tidak banyak. Ini kemudian dikritik. Sehingga kalau ini dijadikan sebuah publikasi, mandiri dalam jurnal itu tidak terlalu mudah atau tantangannya lebih berat. Nah, yang kanan itu sistematis, dianggap memiliki struktur yang logis dan kemampuan validitas serta reliabilitasnya lebih tinggi karena dia memiliki kriteria dalam pemilihan artikel yang akan dikaji. Gitu. Nah, yang berikutnya itu adalah metasintesis dan meta-analisis. Ini sebenarnya terkait dengan artikel-artikel yang dikumpulkan ya. Dia lebih menjadikannya domain dalam kualitatif maupun dalam kuantitatif. Nah, kemudian kenapa ini saya highlight? Karena artikel yang saya publish itu adalah kajian literatur tipe sistematis atau terstruktur dan menggunakan pendekatan atau teknik bibliometrik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kajian literatur itu mengumpulkan banyak literatur, ya. Nah itu kemudian ada satu teknik yang dipakai ini dalam ranah ilmu kepustakaan itu adalah bibliometrik, ya. Karena nanti akan mengacu pada dengan skema bibliografi tertentu, tapi tidak pada sosok seseorang. Nah, ini dianggap sebagai satu pendekatan atau teknik yang berbasis statistik karena dia fokus pada data yang banyak, sehingga database-nya tidak ketercukupan data itu menjadi isu dan pengolahannya biasanya kemudian melibatkan berbagai perangkat lunak yang berbau-bau statistik. Gitu. Nah, ini yang kemudian kami pakai. Nah, Bapak Ibu, teknik bibliometrik ini kemudian jadi ini
artikel yang kami publish di conference dan jurnal, dan ini semuanya menggunakan bibliometric approach-nya atau tekniknya. Dan software yang dipakai itu adalah software yang pertama, POP, Publish or bukan off ya, Publish or Perish software. Publish or Perish software ini gratis. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek di link ini. Dia menyediakan aplikasi dengan Mac dan aplikasi OS yang bukan Mac ya. Ada 2 tipe. Jadi Bapak Ibu bisa unduh di sana, dan itu setiap periode dia akan melakukan pemutakhiran versi. Kami menggunakan versi yang 7.0 kalau tidak salah, yang versi terakhir ya, karena penulisan saya terakhir selesai di 2019 kalau nggak salah untuk publikasi dengan kajian literatur. Nah, apa konsekuensinya? POP ini basis datanya adalah Google Scholar, Mbah Google. Nah, Mbah Google ini adalah database yang itu sifatnya gratisan, dan dia mencakup seluruh data yang terunggah di internet gitu. Nah, konsekuensinya apa Bapak Ibu? Ya, kita akan mendapatkan semua data atau informasi yang relevan maupun tidak relevan. Jadi ada informasi yang baik maupun sampah. Itu kita dapatkan dengan jaring atau kail, jaring gitu ya. Kalau kita nelayan artikel gitu, ya ini jaringnya POP itu semua kita dapatkan. Padahal yang kita ingin cari itu adalah ikan pari gitu loh. Nah, ikan paha, ikan parit itu masuk, teri itu jaringnya akan menangkap, itu kelemahan tersendiri. Tetapi ini gratisan. Apa konsekuensi gratisan lainnya? Ya, kita siapapun bisa melakukan. Kami publikasi dalam jurnal relatif bagus itu juga gratisan. Jadi poin saya adalah kita menghasilkan suatu hal besar itu tidak selalu tergantung dari tools yang kita punya. Jadi dengan tools yang sederhana, yang gratisan pun kita bisa melakukan publikasi, dan publikasinya baik gitu ya. Nah, kalau kita mau lebih advance, ada piranti lunak lain yang disebut dengan HitSite. HitSite ini dia berbayar. UGM tidak punya. Jadi mungkin UNS bisa punya, Prof. Saya bisa belajar di UNS untuk menggunakan HitSite. Nah, HitSite ini database yang di cover dalam HitSite adalah artikel-artikel yang baik dalam bidangnya. Dia tidak mengcover artikel-artikel yang peripheral gitu ya. Padahal beberapa isu di bidang social science, bidang manajemen, akuntansi misalnya, economics, itu beberapa isu sangat terkait dengan kontekstual elemen. Artinya apa? Ada isu-isu baru yang mungkin sedang happening dibicarakan, tapi tidak masuk dalam jurnal Q1 ya, jurnal bagus. Nah, itu tidak terekam oleh HitSite. Itu sisi yang lain ya. Tapi sisi satunya, kalau Bapak Ibu akan mereview artikel-artikel bagus di bidang organizational studies, strategic management, marketing management, finance misalnya, innovations ya, knowledge gitu, itu masuk di sini nih. Nah, penelitian saya itu topiknya berada di ranah yang peripheral. Sehingga kalau menggunakan HitSite, ini dari aspek pertimbangan konseptualnya, topik-topik yang tadi, topik-topik yang akan saya kaji itu nggak masuk dalam jaring itu. Nggak masuk dalam jaring HitSite bukan berarti tidak ada diskusi terkait dengan itu. Ya karena mereka beda database-nya, itu yang menjadi catatan. Tapi catatan yang lain, ya karena kami nggak punya HitSite. Gitu. Ini mencari rasionalisasi saja ya, kenapa tidak pakai HitSite. Nah, manfaatnya apa? Ini memberikan gambaran latar belakang menyeluruh dan spesifik tentang satu topik, kemudian memunculkan ide penelitian dan mempersempit satu topik. Sehingga tujuan kita melakukan kajian literatur ya, kita bisa membedakan apa yang sudah banyak dilakukan dan apa yang what has been done, what needs to be done. Kemudian kita bisa mengidentifikasi variabel yang penting, gitu. Dan misalnya mungkin memasukkan variabel baru yang belum banyak dikaji, ya. Kemudian bisa merasionalisasi masalah penelitian, ya. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa ini menjadi relevan, ya? Apa kira-kira kontribusinya? Ini bisa kita dapatkan kalau kita memang melakukan kajian literatur, gitu. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi metodologi yang banyak dipakai.
dan kemudian menempatkan penelitian pada aspek kebaruan. Ini yang mungkin jadi concern di aspek selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi tadi saya sampaikan kalau di tahapan S3 di awal tidak bisa menemukan masalah penelitian, bisa saja karena kurang membaca atau dengan kata lain tidak melakukan kajian literatur. Ini jadi mungkin bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman S3 yang sedang galau gitu ya. Mungkin bacaannya kurang. Memang ada konsekuensi natural itu bahwa the more you read, the more you get confused ya. Semakin Anda banyak membaca, semakin banyak kebingungan. Tapi itu pertanda baik bahwa Anda membaca. Daripada Anda bingung nggak membaca. Gitu. Jadi itu yang kemudian saya sering menyebutnya sebagai the syndrome of window shopping article. The more you read, the more you get confused. Semakin kita banyak membaca, bingung kita milih topik yang mana gitu. Maka peneliti itu tadi saya sampaikan, peneliti itu berkesadaran. Setelah kita melakukan proses pemilahan, then we have to make a decisions, we have to make choice ya. Kita harus memilih dan memilih itu dengan segala konsekuensinya. Nah, kajian literatur melakukan rasionalisasi konsekuensi itu untuk menguatkan argumentasi sehingga mengurangi bias. Biasanya itu begini, wah saya suka ya penelitian ini, saya suka topik itu, it's really my passion. Wah itu kan bias sekali. Ya ini mestinya perlu dihindari. Kemudian tadi saya sampaikan, jadi kalau Bapak Ibu belum bisa menemukan riset domain ini, berarti bacanya perlu ditambah, kajian literaturnya perlu dilakukan. Nah Bapak Ibu, kajian literatur ini menghasilkan domain setidaknya 3. Ya, ini yang saya sebut sebagai problem solving research. Problem solving research itu akan berangkat dari kita membaca literatur sebelumnya. Ini gaya penelitian dengan paradigma positivis, ya. Dan paradigma positivis itu hampir dianut oleh mayoritas mayoritas sekolah bisnis di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu tidak nyaman dengan gaya positivis, ya Bapak Ibu nggak usah ngambil di Indonesia. Carilah di negara-negara yang menawarkan paradigma interpretif. Apa konsekuensinya? Kita baca dulu. Kita lihat what has been discussing in the past. Sehingga kemudian kita menemukan what needs to be discussed further. Nah, kemudian di sini muncul poin atau gap-nya, point of departure-nya. Dari mana? Konseptual, methodological, dan empirical. Nah, biar kemudian penelitian memberikan kontribusi, maka peneliti kemudian diminta untuk memikirkan kaitannya dengan kontribusi praktikal. Jadi penelitian kita itu jangan di awang-awang sehingga menjadi ivory tower aja nih. Tapi bagaimana kemudian penelitian Bapak Ibu yang berangkat dari level conceptual domain, methodological domain, dan empirical domain itu kemudian bisa memberikan impact. Nah, kita diminta juga untuk sedikit down to earth ya. Maka ada pertanyaan kontribusi praktisnya gimana? Tapi domain kontribusi praktisnya tidak di awal. Ini yang untuk membedakan antara riset dengan problem solving dan riset problem oriented. Penelitian yang berangkat dari kajian literatur itu adalah penelitian yang problem oriented research. Saya tidak tahu tradisi di UNS, tapi kalau di tradisi kami, di S3 kami dibedakan nih. S2, S3 kami dibedakan. Untuk S2, S3, MSc, dan doktor itu berangkatnya dari literatur. Maka disebut problem oriented research. Bukan problem solving. Problem solving ini lebih yang MM, applied, S1 misalnya. Oke. Nah, selanjutnya, metode. Ya, kita masuk ke metode. Tadi sudah mengenal sedikit tentang kajian literatur. Nah, kita masuk ke metode. Metode ini sebenarnya bicara tahapan kajian literatur. Secara umum ada 2, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama umum, ya. Umum ini sebenarnya dipakai untuk kajian literatur tradisional. Nah, yang kajian literatur sistematis itu ada tahapannya yang sifatnya khusus. Ya. Jadi secara umum kalau kita melakukan kajian literatur ya kita memilih topik, mencari literatur terkait dengan topik, mengumpulkan, baca, menganalisis, nulis, dan buat referensi. Ini secara umum. Bapak Ibu sudah lakukan ini di bab 1 dan bab 2. Nah, untuk kajian literatur diarahkan untuk publikasi mandiri gitu ya. Ini tidak cukup. Ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 apa 11 nih ya. Tahapan yang harus dilakukan. Sehingga ini tahapan ini cukup rigid ya, yang kemudian membedakan kualitas dari kajian yang dihasilkan dan mengurangi degree subjektivitas.
subjektivitas itu nanti mengarahkan pada bias sebenarnya. Nah, kita mulai satu persatu secara sekilas. Jadi ada dua tahapan, ada dua garis besar pekerjaan ketika Bapak Ibu, mungkin ini mahasiswa S3 ingin melakukan publikasi dengan kajian literatur metode ya. Yang pertama adalah ini pekerjaan konseptual ya. Topik, kita harus menentukan topik dan tujuan. Kemudian buat pertanyaan penelitian. Kemudian menetapkan kata kunci. Nah, konseptual activity yang lain apa? Itu adalah menginterpretasikan data dan merangkum temuan. Tapi ada pekerjaan yang sifatnya sangat teknikal karena terkait dengan piranti lunak POP tadi ya. Itu harus di-download dulu dan itu gratis. Nanti POP itu tampilannya cukup karena gratisan ya. Jadi nanti mungkin saya sampaikan pada pemaparan ya selanjutnya nih. Jadi di situ ada pekerjaan teknikal, cari artikel, ngumpulin artikel, nyaring, ngunduh artikel, ngunduh ini satu-satu karena POP itu gratisan, dia tidak automatically ngunduh. Kemudian ngolah data dan menampilkan data. Ini teknikal. Kemudian yang berikutnya adalah kita mulai dari satu persatu nih. Pemilihan topik. Topik ini ya kalau Bapak Ibu ingin risetnya dilihat orang, dilirik orang, tentu harus menawarkan kebaruan. Kemudian penelitian yang baik itu yang memberikan manfaat, relevansi menjadi isu. Kemudian sedikit pengalaman saya bahwa personal interest itu matters Bapak Ibu dalam proses memudahkan kita dalam menganalisis data di kajian literatur. Ya, personal interest itu satu, ketertarikan personal terhadap topik tersebut. Yang kedua, prior knowledge yang dimiliki oleh peneliti terkait topik tersebut. Jadi misalnya bidang saya adalah inovasi, kewirausahaan. Jadi saya supply chain management itu sejak S1, S2, S3 saya domainnya itu. Sehingga ketika saya melakukan membaca literatur dan menganalisis temuan dalam kajian literatur, ini memudahkan saya untuk memahami peta topik yang sedang dibahas. Ya, ini yang menjadi catatan tersendiri nih. Jadi misalnya pengetahuan terdahulu, topik saya terkait dengan halal supply chains. Waktu itu di reviewer mengatakan bahwa definisi halalmu tidak terlalu correct. Sementara tim penulis lain itu adalah agamanya Katolik ya. Dia tidak gitu paham. Tanpa bermaksud apapun dia menyampaikan, Bu Nurul kita skip aja nih komen, nggak usah ditanggapin. Oh tidak, ini saya harus diskusi dengan beberapa ustadz terkait the meaning of halal karena redaksional saya menjelaskan konsep halal itu ternyata dimaknai berbeda oleh reviewer dan itu menimbulkan pertanyaan, ambiguitas ya, sehingga dia mengatakan tolong dicek dong ini definisi halalmu gitu. Kok saya nggak setuju gitu. Ini ternyata setelah saya diskusi dengan beberapa ustazah gitu ya memang maknanya ada banyak makna ternyata dalam halal itu sendiri gitu. Nah ini kalau kemudian kita tidak punya pemaknaan tersendiri terhadap konsep ini karena mungkin background agama ya ini tidak memudahkan kita. Nah kemudian yang berikutnya itu adalah ini pertanyaan penelitian. Jadi Bapak Ibu kajian literatur pertanyaan penelitiannya 3 ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan kajian literatur, start dengan research question seperti ini. Jadi kita bertanya apa yang telah dilakukan, kita kemudian apa yang bisa diperbaiki gitu ya. Jadi kalau kajian literatur hanya membahas apa yang sudah dilakukan, nah itu clipping. Karena tidak ada our voice. Tapi kemudian pertanyaan kedua, what needs to be done ya? Atau what needs to be criticized? Apa yang bisa dikritisi gitu. Sehingga meskipun ketika bicara apa yang telah dilakukan, ini kita juga perlu melakukan analisis nggak sekedar clipping ya, tapi kita menganalisis dengan grouping, kategorisasi, kemudian membuat lini masa misalnya. Ini juga sesuatu yang perlu dilakukan dengan aspek meningkatkan kreativitas peneliti. Kemudian yang cukup challenging itu adalah pertanyaan nomor 3, future agenda. Future agenda ini akan sangat tergantung dari kalau di sedikit pengalaman publikasi saya terkait dengan topik seperti ini dengan metode kajian literatur itu beda-beda nih. Ada yang memintanya
nggak terlalu detail untuk future agenda. Ada yang memintanya sampai kami harus membuat research questions untuk future agenda dan memberikan reference. Itu terjadi di artikel JEE. Bapak Ibu mungkin bisa cek beberapa poin untuk future research agenda itu cukup spesifik. Nah, itu menjadi riset gap bagi Bapak Ibu kalau penelitiannya dengan topik kewirausahaan etnik. Jadi Bapak Ibu kajian literatur itu kalau dilakukan dan dipublikasikan amal jariah penulisnya banyak insya Allah. Karena kemudian menjadi dasar peneliti lain untuk menemukan riset gap dan itu membantu disertasinya. Itu kan luar biasa pahalanya. Ini saya menyemangati ya. Mudah-mudahan kemudian semakin tergerak untuk melakukan kajian ini. Oke, kemudian ini pertanyaan kami yang ada di artikel sebelumnya. Ini sebagai gambaran saja. Ini JIMA misalnya, what are the trends in terms of methodology, countries, data level, kemudian di IOM ini yang di jurnal conference, what has been done, gitu. Jadi Bapak Ibu artikel yang di JIMA itu sebelumnya kami submit di conference International Engineering of Operations Management di Dubai, tapi karena corona jadi daring waktu itu. Ini mahasiswanya masih S2 belum lulus, itu adalah tugas kuliah. Kemudian bisa disubmit ke konferensi ini Index Scopus. Tapi waktu itu kami juga memikirkan kalau bisa sampai jurnal. Nah, ternyata bisa kita split. Jadi diskusinya tidak sama antara IOM dengan JIMA. Jadi kalau Bapak cek conference yang IOM itu nggak sama ya, as is nggak sama. Karena kalau sama itu jadi persoalan, itu self-plagiarism. Dan karena ini konferensinya Scopus, dia terindeks. Berarti langsung bisa terlacak by system, ini bahaya. Nanti untuk peningkat kepangkatan, kalau Bapak Ibu berproses kenaikan pangkat, ini juga pasti akan jadi masalah. Ini tolong hati-hati. Jadi kalau memang tidak bisa menyiapkan 2 dokumen untuk leveling conference dengan jurnal ya salah satu saja. Saran saya ya langsung jurnal saja gitu. Karena lebih powerful gitu. Nah, ini tipe pertanyaannya hampir-hampir sama Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya tahap berikutnya adalah penentuan tipe studi dan pencarian literatur. Jadi pencarian itu bisa berbasis kata kunci, berbasis citasi, berbasis jurnal tunggal, dan pencarian pada riset yang berkembang. Tapi yang perlu menjadi catatan karena ini kajian literatur terstruktur, maka kualitas sumber bacaan itu ditentukan ya. Jadi sumber bacaan itu yang valid. Valid itu artinya apa? Yang peer review. Peer review jurnal. Jadi buku itu kadang dianggap tidak terlalu valid dalam publikasi. Gitu. Ini menjadi catatan tersendiri. Kecuali buku-buku acuan utama tertentu ya, literatur teori utama itu kan waktu itu belum terlalu banyak dibahas di jurnal gitu. Nah kemudian ini pencarian literatur, memilih kata kunci yang tepat. Nah ini tepat ini susah ya diejawantahkan. Saya juga kadang tidak bisa memberikan konkret guidelines Bapak Ibu, kadang terlalu umum atau terlalu spesifik gitu. Tapi mungkin dalam pemaparan nanti saya bisa sampaikan. Ini kemudian penggunaan mesin pencarian. Jadi sekali lagi karena kita berbasis dengan Peranti Luna POP, maka kami berbasis Google Scholar. Kemudian ini pekerjaan teknikal. Ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi pencarian pertama itu adalah dengan POP. Ya, POP itu berbasis pada Google Scholar. Kemudian mengunduh artikel yang kita dapatkan setelah pencarian perdana. Setelah pencarian, kemudian digitalisasi data. Digitalisasi data itu bagaimana kita menaruh artikel itu dalam template apa nih? Apakah mau kita taruh di Excel, Stata, SPSS, atau Microsoft Access? Kenapa perlu digitalisasi data? Karena biasanya kalau kita melakukan kajian literatur itu artikelnya tidak sedikit. Ya kalau artikelnya sedikit, ya Bapak Ibu temukan dalam jaring yang Bapak Ibu set dengan keyword tertentu, ngambil jurnal tertentu, database tertentu, ini indikasi baik bahwa berarti topik itu masih baru. Itu menjadi dasar penguat Bapak Ibu masuk dalam disertasi gitu. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu meniatkan proses ini dilakukan untuk menghasilkan artikel publikasi dengan kajian literatur, jumlah artikel yang terkumpul kalau nggak sampai 30 atau di bawah 50 tampaknya cukup berat untuk dijadikan publikasi. Ini yang dialami oleh mahasiswa S2 kami
Jadi saya waktu itu semester berapa ya, itu ngajar mata kuliah seminar Knowledge Innovations Management. Ada sekitar 9 apa 10 mahasiswa. Dalam proses dia memilih topik, keywords, basis database gitu ya. Itu kemudian sebagian besar kecuali satu mahasiswa ini yang publish di IOM dan JIMA ini yang kemudian datanya cukup kaya. Yang lain tuh hanya menemukan 30 artikel, 40 artikel, 19 artikel gitu. Karena topiknya sangat spesifik. Jadi misalnya di bidang inovasi itu topiknya eco innovations. Atau ada yang memilih dengan measurement, only measurements of open innovations misalnya. Ini too spesifik. Ya nggak apa-apa, topik too spesifik ini tidak masalah. Tetapi menjadi persoalan karena data yang dikumpulkan tidak banyak, dia tidak bisa mengelaborasi, menganalisis lebih lanjut untuk dijadikan publikasi. Jadi bagus untuk kemudian menjadi point of departure disertasi. Kalau memang topiknya mau terkait dengan itu. Ini yang kemudian perlu menjadi catatan tersendiri. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu di IOM. Jadi di POP itu kita mengisikan keywordnya itu halal supply chain, halal logistik, halal value chain, Islamic supply chains. Kemudian di tipe title-nya diisi seperti ini, gitu ya. Kita menemukan 159 artikel pertama kali, paper. Kemudian kita analisis. Jadi kita menganalisis, jadi paper itu kemudian diunduh. Jadi POP itu tidak langsung mengunduh papernya, maka nanti kita cari secara manual. Lah kalau ada 159 artikel berarti kita cari satu-satu nih. Ini technical. Nah, kadang ketika proses ini terjadi Bapak Ibu, itu IP address kita itu bisa dianggap seperti robot. Nah, ini bisa saja kemudian per berapa jam dia harus berhenti. Ganti hari selanjutnya. Ini yang kemudian tidak cepat. Kita pernah mengalami ini, jadi pada satu waktu tidak bisa diakses, tidak bisa mengakses lagi karena kemudian dianggap loh kayak mesin yang download terus ya, gitu. You are not human gitu. Nah di Tengarai demikian. Kita analisis indexes paper predatory atau tidak, language-nya gimana, dari mana satu-satu. Kemudian dari proses screening ini kita mendapatkan 88 paper yang bersih yang kemudian dipakai untuk analisis. Nah, 88 paper ini kemudian dikodifikasi di Excel, kemudian kita lakukan data analisis juga dengan menggunakan Force Viewer. Jadi Bapak Ibu kalau tertarik, apa itu Force Viewer? Ini juga gratisan. Force Viewer itu salah satu tools yang kemudian melihat interaksi berbagai dots ya, yang saling terkoneksi gitu. Jadi mekanismenya menggunakan network analysis sebenarnya. Nanti saya berikan contohnya di sini. Ini contoh yang IOM ya. Ini contoh yang lain. Ini JEE. JEE, Bapak Ibu, sebentar di sini ada tidak? Oke. JEE itu prosesnya cukup lama. Jadi saya submit di jurnal yang lain sebelum terbit di JEE. Di jurnal lain ini kami mengalami 3 kali revisi dan akhirnya ditolak untuk sesuatu hal. Revisi yang pertama adalah major revisions. Reviewer mengatakan bahwa keywords yang Anda pakai untuk merepresentasikan diskusi etik entrepreneurship itu tidak terlalu tajam. Dan kemudian etik entrepreneurship itu didefinisikan sebagai proses kewirausahaan yang terjadi ketika seseorang itu berpindah dan dia menjalankan bisnis di tempatnya dia pindah gitu. Jadi dia melakukan migrasi. Nah, berarti etik itu identik dengan immigrants gitu. Nah, kenapa kamu tidak menggunakan keyword immigrants? Dan dia kemudian dua reviewer itu kemudian memberikan link. Ini ada artikel lain yang juga sudah melakukan. Lalu bedanya artikelmu dengan artikel ini apa? Akhirnya saya dengan tim itu memutuskan untuk ngecek dulu nih, kalau pakai immigrant entrepreneurship, emerging market dan developing market, ketemunya berapa? Ternyata ketemunya sebanyak kita menggunakan etik entrepreneurship. Jadi ada 270-an, sebelumnya kita dapat 270-an dan kita mendapatkan 270-an lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, pemilihan keyword ini sangat subject to debate. Ya. Dan ini sangat mudah untuk didebat, sangat mudah untuk dikritisi oleh reviewer.
Dan kami mengalami itu ketika keywordnya hanya antique entrepreneurship, emerging dan developing countries, itu ternyata disarankan untuk cari immigrant entrepreneurship. Dan ternyata ketemunya berbeda. Padahal etik itu identik dengan immigrants. Jadi dua istilah yang dia sebenarnya merepresentasikan hal yang sama. Dengan kata lain, kami nggak bisa hanya memperjuangkan bahwa 270-an artikel etik itu enough untuk diskusi. Nggak bisa. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan tersendiri. Ini yang kami alami di artikel proses penulisan untuk jurnal yang JEE. Kemudian selanjutnya, ini secara garis besar, ini ada di artikelnya ya, ini Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies. Kemudian yang JIMA. Nah ini untuk keperluan JIMA, kami menggunakan title, memperbaiki dari conference sebelumnya ya, kemudian melakukan penajaman, ini title dengan keywords. Jadi kalau Bapak Ibu mencermati, ini keywordnya adalah HSC, or, hal logistik, or, distributions, value chains, dan seterusnya gitu. Nah, kami juga mendapat pertanyaan atau kritik dari reviewer ketika proses JIMA ini, dia tanya begini, kenapa keywordnya tidak memasukkan halal procurement dan halal transportations gitu. Nah, apakah kemudian definisi halal supply chain itu tidak memasukkan isu procurement? Karena di sini kan hanya logistik, distributions, value chains gitu ya. Ini juga kami memasukkan dari mana? Dari literatur sebenarnya. Ya benar juga ya, kok nggak pakai procurement gitu. Nah terus waktu itu kami coba-coba nih, saya dengan Mas Azmi itu ya, coba-coba, cek yuk Mio di apa namanya POP-nya gimana. Ternyata kalau kita masukkan halal procurement ada sekian banyak artikel lagi. Waduh, kayaknya kita argue saja nih bahwa kemudian halal supply chain yang kita maksud itu menggunakan definisi halal supply chain si X ini nih, gitu. Sehingga kita mengexclude di issue atau di aspek of procurement. Ternyata diterima, dan itu juga sebenarnya suggestions dari reviewer. Jadi kamu boleh saja membatasi gitu. Akhirnya kita pakai itu. Nah ini selamat, karena kalau enggak nih Bapak Ibu, pemilihan kita terhadap keyword dan title ini kemudian biasa dikritisi karena tadi dikhawatirkan terjadi bias. Sama ini kemudian kita lakukan pemilihan quality publication-nya, university of article, in terms of the language, dan kemudian relevance. Sehingga dari 168 kita mendapatkan 87 artikel. Ini agak berbeda dengan yang di IOM ya. Jadi datanya sudah terbarukan. Nah, ini kemudian set up POP, ini POP-nya, publish or publish software-nya. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh tampilan POP. Jadi contoh tampilan POP, kalau kita ngetik absorptive capacity and SME, ini untuk title dan keyword, kira-kira munculnya pada waktu itu saya nge-search itu adalah seperti ini. Dan ini adalah daftar artikel yang membahas atau kira-kira punya tema dengan topik absorptive capacity dan small medium enterprises. POP tidak dengan sendirinya mengunduh, maka kita akan buka satu persatu nih. Klik-klik gitu ya. Terus kita cari itu, kita bisa mendapatkan artikel gratisan itu di mana gitu. Kalau enggak pakai yang apa tuh namanya Skyhub itu ya, saya juga sering tuh pakai itu kan gitu. Nah, itu kemudian diunduhin satu persatu tuh. Gitu. Kalau ternyata enggak ada di situ ya, kami pernah beberapa kali menggunakan koneksi kolega dari luar gitu ya untuk meminta mencarikan artikel tersebut dan diberikan gitu. Nah, proses ini tidak cepat. Ini technical. Saya biasanya kemudian meng-hire mahasiswa sebagai enumerator untuk proses ini. Nah, kemudian ini data kita bisa jadi reference ini Bapak Ibu, ini bisa kita save apakah di EndNote, apakah di reference manager ya, tipenya ini. Dan kita bisa memilih juga tipe reference apakah dengan Chicago, Harvard Business, Harvard Review atau apa ya, yang paling sering itu adalah apa. Kemudian penentuan impact artikel ya. Ini bagaimana kita kemudian menggunakan kriteria pemilihan ini berkualitas atau tidak.
Jadi tadi ditentukan dari kriterianya gitu ya. Nah ini impact artikelnya kita melakukannya seperti apa. Ini kita bisa menentukan apakah kita pakai Simago. Yang kami lakukan adalah secara garis besar menggunakan Simago. Jadi Bapak Ibu setiap artikel di jurnal jurnal itu kan tidak langsung menuliskan impact artikelnya ya. Jadi kita harus bukain satu-satu dan kadang kalau di situ nggak dituliskan kita harus cek nih ke Simago ya. Bisa saja tidak ada di Simago, kita cek misalnya dia masuk di Australian Business ABDC misalnya, ini kemudian bisa menjadi pertimbangan. Ini kenapa ada yang coret-coret ya? Kemudian pendefinisian rangka artikel. Ah ini yang kemudian sudah masuk ke tahapan analisis. Kita mau membahasnya seperti apa nih? Rangka analitisnya ini seperti apa? Bapak Ibu di kajian literatur tahapan ini mengandung aspek kualitatif research. Jadi kemudian prosesnya induktif. Melibatkan aspek ketidakpastian ya. Jadi tidak ada aturan main tertentu, tidak ada template tertentu yang kemudian bisa diikuti nih. Yang selanjutnya adalah untuk pengembangan reliabilitas kajian itu kita dalam kajian literatur terstruktur ini yang kemudian sering ditanya. Kita diminta untuk membuat protokol kajian literatur. Ya, protokol itu misalnya bicaranya itu terkait dengan daftar jurnal yang akan dipakai, definisi batasan area penelitian gitu ya. Tadi misalnya ethic entrepreneurship itu bahasa kami apa sih? Definisi yang kami pakai apa sih? Dan ternyata definisi yang kami pilih itu didebat. Sehingga kita memasukkan definisi immigrants. Jadi nambah data. Ini yang kemudian protokol inilah yang kemudian sering dipertanyakan. Ya, kualitas kajian literatur sistematis dari penentuan protokol ini. Kalau Bapak Ibu melakukan kajian literatur sederhana, tradisional nggak pakai protokol ini. Karena memang tidak ada kriteria secara spesifik. Kemudian dalam kajian literatur itu juga ada isu validitas. Ya, validitas ini digunakan untuk ngecek keakurasian temuan yang didapatkan. Seberapa dia dekat dengan yang sebenarnya terjadi ya dalam topik yang sedang dibicarakan. Nah, ada 3 tipe validitas. Validitas internal, eksternal, dan konstruk. Nah, secara spesifik ini juga dibahas di artikel saya yang sebelumnya. Nah, ini internal itu adalah tujuannya untuk membuktikan adanya keterhubungan dari data yang kita dapatkan. Jadi jangan-jangan pola data itu tidak saling memberikan makna. Jadi kalau ini yang terjadi ya kita tidak bisa generate meaning. Kita tidak bisa menghasilkan apapun. Nah, ini kemudian nanti terkait dengan validitas internal. Kemudian yang kedua itu adalah menunjukkan apakah temuan kita itu bisa digeneralisasi atau tidak. Ya, ini validitas eksternal. Jadi apakah kemudian temuan kita itu mendukung dari temuan-temuan yang ada atau tidak. Kemudian validitas konstruk ini memastikan terkait dengan ukuran yang kita pakai. Konstruk ini tadi misalnya definisi yang kita pakai. Jadi apa yang kita maksud halal supply chains? Apa yang kita maksud ethic entrepreneurship? Ini diskusinya nanti terkait dengan validitas konstruk. Jadi kajian literatur yang terstruktur menjadi rigid karena ada persyaratan atau transparansi terkait dengan ini yang akan yang dituntut oleh reviewer kalau kita mau publikasi dan akan mencerminkan kualitas kajian literatur yang kita hasilkan. Nah, yang selanjutnya pengkodean ya. Jadi bagaimana data itu kita olah atau kita input dulu nih. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau kajian literatur itu tidak bicara jumlah artikel yang 10 biji, 15 gitu. Tapi rata-rata di atas 30. Bahkan sebenarnya secara statistik karena tadi saya sampaikan bibliometrik ini berbasis pendekatan statistik, maka prinsipnya adalah the more data, the better the results ya. Nah, sehingga umumnya kita akan dealing dengan banyak data. Banyak data dengan kedalaman yang cukup beragam. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan perangkat lunak tertentu, ini jadi problem.
kita nggak bisa menganalisis lebih lanjut. Nah, tapi bagaimana mengelolanya ini juga perlu dipikirkan. Ya, jadi misalnya yang umum kami lakukan adalah ya kita menginput judul. Kemudian kita baca di abstrak itu teori yang dipakai. Jadi di input tuh. Di Excel misalnya atau di SPSS kita buat variabelnya gitu ya, penamaannya apa aja sih kolomnya? Oke, judul, teori, hipotesis, penelitian ke depan, ini nama jurnal, variabel. Nah, dalam beberapa artikel kami juga menemukan ada artikel yang tidak ada teorinya di abstrak. Jadi teori itu nggak muncul di abstrak. Kalau Bapak Ibu membaca artikel yang dipublikasikan di Emerald, itu kan ada semacam standar penulisan di abstrak ya. Tapi kalau di artikel di jurnal lain yang bukan Emerald misalnya, ini berbeda gaya selingkungnya nih. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan kita harus buka itu artikel satu persatu. Jadi misalnya hasil, jangan-jangan hasilnya nggak dipaparkan di abstrak, atau teori nggak disebutkan eksplisit di abstrak, harus dibuka. Dan ini tidak sedikit loh artikel-artikel yang seperti ini gitu. Sehingga ini yang kemudian cukup time consuming. Nah, kalau mau simple ya judul aja. Umum-umumnya saja. Tapi kalau hanya umum-umum saja Bapak Ibu, terkadang banyak artikel dengan kajian literatur, systematic review, thematic analysis itu sudah dilakukan dengan topik yang sama gitu ya. Sehingga tantangan kita harus lebih mendalam. Nah, untuk mendalam berarti digitalisasi data itu perlu lebih detail, lebih rigid. Nah, proses ini kemudian demand time, membutuhkan waktu tidak sebentar. Ini jadi pertimbangan nih. Kemudian tahapan analisis dan interpretasi. Nah, dalam tahapan ini tadi saya sampaikan bahwa di kajian literatur ini ada aspek induktif. Sehingga ada proses interpretasi yang mungkin Bapak Ibu ini adalah bagi saya pribadi ini bagian terberat, bagian menantang dalam melakukan kajian literatur. Karena kadang kita seperti hanya penelitian di kualitatif, kita tuh tidak pernah bisa membayangkan hasilnya. Bahwa ada 3 pertanyaan besar betul, tapi kira-kira temuannya kayak apa dan menyajikannya seperti apa? Itu kadang kreativitas, doa, dan banyak sedekah. Nggak nyambung juga sih. Itu yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian, nah ini, pengembangan peta dan pertanyaan penelitian mendadak ini juga cukup challenging. Tapi ya 2 proses ini tadi, sedikit pengalaman kami ini adalah termasuk yang paling menantang dalam penyelesaian tulisan dengan pendekatan atau metode kajian literatur. Saya ingin membagi cerita saja, ini bagaimana kami melakukan analisis ya. Nah, ini Bapak Ibu di artikel Halal Supply Chains yang publish di conference IOM, kami menggunakan teknik Fosviewer. Fosviewer itu adalah teknik yang melihat dengan pendekatan network. Jadi melihat seberapa banyak artikel itu dibahas dan dia berinteraksi dengan artikel yang lain gitu. Nah, sehingga ketika di input datanya, temuannya seperti ini. Ada 3 warna dan ada beberapa dots. Dots itu berarti dotnya semakin besar, itu dimaknai berarti diskusi tentang topik itu paling banyak dibicarakan dalam artikel yang direview. Ternyata dia berinteraksi dengan beberapa warna lain. Dan warnanya ini kebetulan mengerucut ya. Warnanya ini mengelompok. Jadi biru, merah, dan hijau. Ini mudah, ini yang kemudian tadi external validity ya. Ini yang kemudian kita mudah generating meaning bahwa ketika bicara halal supply chains ada 3 domain besar yang dibicarakan oleh peneliti sebelumnya gitu. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita memberi nama label-label ini nih. Bagaimana kita menamai warna biru? Apa yang kita namai di warna merah? Apa yang kita labeli di warna hijau? Ini yang kemudian kita harus pikirkan. Nah, tadi saya sampaikan, kalau saya tidak punya pemahaman terkait supply chains dan saya mungkin tidak punya pemahaman terkait dengan halal misalnya, ini kami kesulitan melakukan analisis mendalam ini nih. Itu mungkin terjadi. Sehingga ketika kita melakukan penelitian dengan kajian literatur, mungkin preferensi individu, prior knowledge individu, itu menjadi penting untuk menguatkan atau memperdalam temuan ini ya. Nah, yang selanjutnya
dari hasil ini kami memberikan label bahwa ada 3 elemen, ada 3 bidang, ada 3 aspek, ada 3 tema yang dibicarakan orang nih. Orang yang meneliti hal supply chain research ya, dalam artikel yang kami review 89 artikel atau 87 artikel. Ini kami namain sendiri. Ini 4 kali versi ganti-ganti dengan perenungan dan sebagainya. Ini nggak ada template Bapak Ibu. Proses ini tidak mudah. Saya tidak mengatakan sulit, tapi not easy. Gitu. Ini yang kemudian cukup challenging. Ini kami alami. Nah di sisi lain Bapak Ibu, ini contoh yang lain bagaimana kemudian kita melakukan display ya. Ini juga secara detail kita buat bar chart, histogram misalnya, atau cukup dengan tabel. Ini kadang berubah-ubah nih. Kadang yang ini tadinya kita buat dengan tabel gitu. Oh ternyata lebih menarik kalau dibuat dengan bar chart dan dimasukkan. Nah ini yang kemudian ini kuantitatif sebenarnya, tetapi proses kita generating datanya ini melibatkan kualitatif. Ini induktif, interpretif juga gitu. Nah ini IUM dari aspek negara. Nah contoh yang lain yang ini. Artikel Ethic Entrepreneurship, kajian literatur untuk entrepreneurship yang kami pakai, itu kami pertama mencoba dengan first viewer. Ternyata tidak bisa digambarkan dengan seperti ini nih. Jadi maaf bukan tidak bisa. Jadi ya ada hasilnya, tapi kemudian tidak bisa kita tidak bisa atau tidak mampu untuk generating meaning Bapak Ibu. Jadi nggak ada pola. Sehingga kesulitan untuk memberikan label ya, itu yang kami alami. Sehingga kemudian gimana cara menganalisis datanya ya, atau bentuk sajiannya seperti apa, sehingga orang tahu bahwa dari sekian 400-an artikel tentang ethic entrepreneurship dalam domain immigrants dan ethic entrepreneurship itu orang tuh ngomongin apa. Kami kemudian terinspirasi dengan perspektif IPO, input, process, output. Ini adalah skema perspektif input, process, output. Ada input, process, output. Bahwa ketika bicara entrepreneurship, itu melibatkan input, proses, dan output, dan contextual elemen yang akan mempengaruhi. Itu kemudian kita masukkan sebagai contemporary issues. Tapi juga ada elemen fundamental nih, yang kemudian akan mensupport itu tuh. Ini kemudian kami terinspirasi, kami jelaskan proses analisis datanya di artikel, Bapak Ibu bisa cek juga kenapa menggunakan IPO perspektif. Ternyata setelah kami petani dan kami masuk-masukkan, itu jadi gitu loh. Ini berapa kali ya analisisnya ini berganti-ganti nih gitu. Dengan pendekatan yang sama gitu. Ini prosesnya cukup interaktif, iteratif ya. Iteratif itu bolak-balik. Ini bagus nggak merepresentasikan atau tidak. Nah, Bapak Ibu ketika ini dilakukan, kalau kita tidak memiliki prior knowledge yang baik terhadap topik yang kita kaji, itu kita akan mudah get lost. Nah, kebetulan saya mendalami entrepreneurship sudah cukup lama, sehingga paling tidak di kepala saya sudah punya body of knowledge tentang literatur ini. Gitu. Jadi dengan mudah plotting dan bisa berargumentasi. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau saya melakukan kajian literatur dengan topik taxation misalnya, atau topik political ethics misalnya, atau business ethics, itu bukan bidang saya. Sehingga ketika mendapatkan data ini saya nggak bisa punya feeling ya, nggak punya tidak bisa menangkap ini apa sih poinnya gitu. Itu menjadi penting. Kemudian yang selanjutnya, ini di JIMA itu kami juga menampilkan, kami menggunakan, jadi kalau di JIMA ini kami dengan topik halal supply chain, kami nggak pakai first viewer lagi, tapi sudah mendalami kontennya nih. Nah, kemudian temanya kita munculkan beberapa dengan label-label tertentu. Nah, ini ilustrasi atau display Bapak Ibu yang kami lakukan untuk JIMA, yang ini beda dengan template publikasi yang di IUM ya gitu. Sehingga memang terjadi perbedaan signifikan antara yang di conference dengan yang di jurnal. Nah, ini
secara garis besar penulisan kajian literatur. Nah, kemudian beberapa yang ingin saya sampaikan ini terkait dengan bias. Mungkin 10 menit ke depan terkait dengan bias biar nanti bisa diskusi. Jadi saya ingin mereview sekali lagi bahwa studi literatur sistematik itu ada sekian langkah, ya, yang kemudian bisa kita kelompokkan sebagai langkah persiapan, kemudian pengolahan dan perangkuman. Nah, persiapan ini konseptual, perangkuman juga konseptual, pengolahan ini lebih ke aspek teknis. Nah, biasnya itu ada di mana nih? Nah, kemudian bisa kita diskusikan ya. Nah, bias pada studi literatur itu terjadi di 3 tahapan besar atau 3 kelompok besar yang tadi saya sampaikan. Jadi di persiapan itu kita punya isu terkait dengan bias seleksi. Kemudian di pengolahan data itu kita punya isu terkait dengan bias input dan pengadaan data. Kemudian di aspek perangkuman ini berarti sudah bicara analisis ya, ini aspek konseptualnya. Ini kita punya bias terkait dengan pengolahan dan analisis data. Nah, Bapak Ibu sebagai peneliti kita adalah makhluk yang merdeka sebenarnya dan kita melakukan proses itu berkesadaran. Sehingga bias ini artinya apa? Bias itu tidak bisa kita hindari. Tapi persoalannya adalah apakah kita menyengaja? Itu loh. Apakah kita aware? Itu yang nanti perlu didiskusikan. Karena sejatinya proses kajian literatur itu tetap akan melibatkan aspek subjektivitas. Seperti hanya kalau Bapak Ibu melakukan kajian kualitatif, tantangan terbesar penelitian kualitatif adalah subjectivity. Tapi isunya bukan bagaimana subjectivity itu dihilangkan, tetapi bagaimana peneliti melakukan disclaimer atau menyampaikan argumentasi kenapa memilih ini dan dia berkesadaran nggak sih atas konsekuensinya dan melakukan mitigasi nggak, itu yang sebenarnya dilakukan. Nah, ini termasuk dalam bias kajian literatur kalau Bapak Ibu amati di semua tahapan kita itu biasnya ada. Gitu. Artinya ini subjectivity-nya tidak bisa dihilangkan, tapi bisa kita kurangi. Nah, dengan pembahasan ini itu yang kemudian bisa menguatkan kualitas artikel kajian literatur yang kita hasilkan. Nah, kita mulai satu-satu ya, bias seleksi. Jadi misalnya begini, ini saya ambil dari cerita mahasiswa saya juga yang ngambil di mata kuliah seminar Knowledge Innovation Management, karena kemudian saya minta mereka melakukan kajian literatur dengan POP gitu ya. Nah, ini contoh pertanyaan, sejauh mana konsep open innovation dapat diterapkan pada layanan financial technology. Nah, ini yang kemudian bisa menghasilkan bias, itu bias dalam konteks seleksi adalah ketika kemudian kita punya pemaknaan berbeda terkait dengan layanan financial technology. Jadi itu satu. Kemudian open innovation-nya. Kemudian diskusi implementasinya misalnya. Nah, ini kemudian kita bisa merevisi. Ya, misalnya apakah open innovations memiliki hubungan yang erat dengan kesuksesan implementasi layanan finansial teknologi pada sektor perbankan selama 10 tahun terakhir. Ya, kemudian proses seleksi kita itu bisa lebih broader ya, lebih kaya gitu. Ini yang kemudian bisa dilakukan. Nah, ini akan membuka peluang kalau di sini saya tuliskan pencatatan yang lebih terstruktur, jelas dan tahu di mana harus dicari pada jurnal yang menjadi sumber informasi. Nah, yang berikutnya ini bias seleksi terkait mitigasinya bagaimana? Ya, kita diminta untuk menemukan dan mengunduh artikel yang akan diambil, pelajari pola judul serta kata kunci yang digunakan di artikel-artikel tersebut. Berdiskusi dengan narasumber kunci. Jadi narasumber kunci itu kalau dalam proses kajian literatur yang kami lakukan itu adalah saya, karena saya mengklaim, kami dalam tim itu mengklaim bahwa saya punya face validity yang lebih tinggi gitu ya, karena yang saya libatkan adalah mahasiswa S2 dan S3 nih. Ya kalau tuanya enggak ya, tuanya sama dengan mereka, tapi mungkin face validity-nya meskipun face-nya lebih muda juga ya. Ini kemudian bisa dikuatkan. Kemudian jika studi yang dilakukan dalam
Diskusi dan kesepakatan menjadi salah satu alat penting untuk justifikasi menentukan ketepatan kata kunci pencarian. Nah, ini harus diceritakan prosesnya dalam jurnal. Jadi ada beberapa yang kemudian reviewer itu minta secara eksplisit gitu ya, termasuk JE itu cukup eksplisit itu untuk dijabarkan gitu. Kemudian bias pengadaan dan input dan data. Ini yang kemudian beberapa potensi terkait dengan pengadaan data. Jadi misalnya pemilihan kata kunci, kita mencari small medium enterprise, apakah dijabarkan small medium enterprise, SME atau SMS, SMES gitu ya, pakai S, atau small to medium enterprise gitu. Nah, ini yang kemudian karena beda kata kunci, beda lagi nih jaringnya. Jadi yang terjaring juga berbeda. Nah, mungkin kita bisa melakukan pendalaman perbedaan prinsip antara kata kunci yang menggunakan and dan or dalam proses pencarian data. Kemudian ini data yang tidak tersedia, ini artikel yang tidak bisa diakses berbayar. Jadi Bapak Ibu tadi saya sampaikan bahwa Google Scholar itu mencakup seluruh tipe artikel, ya, termasuk yang baik maupun yang sampah. Nah, artikel itu artinya judul-judulnya itu loh. Bisa saja kita tidak bisa mengakses dan tidak menutup. Kami juga mengalami ini. Jadi kami mendapatkan beberapa artikel misalnya dan kemudian caranya bagaimana ya? Caranya kita minta tolong teman sih yang di luar negeri yang punya akses. Gitu. Ya ini kemudian jadi isu terkait dengan bias. Gitu. Apakah kita exclude artikel itu? Ya. Atau kemudian kita coba gimana caranya mencari informasi singkat tentang artikel tersebut gitu. Ya. Karena kalau di Excel ini jadi bias sendiri nih. Bias apa? Pengadaan dan input dan data. Karena berarti kita tidak memasukkan satu sumber artikel yang bisa saja itu relevan sekali gitu. Hanya karena kita nggak bisa akses. Gitu. Nah, ini potensi input ya. Jadi ini juga input itu nanti kaitannya dengan bagaimana kita memberi label dalam kode di data digital kita gitu. Jadi misalnya apakah kita pakai ACAP? Jadi misalnya penelitian kami tentang absorptive capacity. Absorptive capacity itu ada yang disingkat ACAP, ada yang disingkat AC, ada terkait dengan PACAP, RACAP atau innovation capability nih. Nah, ini kalau kita tidak konsisten atau hanya memilih salah satu tipe istilah ini tadi, ini biasnya cukup tinggi nih. Nah, ini yang kemudian jangan-jangan begini, jangan-jangan misalnya ketika saya minta bantuan mahasiswa untuk menginput data penelitian terkait dengan absorptive capacity, yang dia input hanya yang bicaranya ACAP, padahal ada juga PACAP dan RACAP. Dan ACAP itu kemudian sometimes dioperasionalisasikan dengan level yang lebih tinggi, dikontekstualisasikan dengan level yang lebih tinggi yang disebut dengan innovation capability gitu. Jadi tidak menamanya ACAP per se ya, tetapi kemudian diambil yang lebih tinggi lagi adalah innovation capability. Nah, ini kalau kita tidak sepakat di aspek ini ya, ini yang kemudian jadi masalah nih dalam proses input data. Ini potensi biasnya cukup tinggi. Jadi hati-hati. Kemudian yang berikutnya ini Mohon maaf, Prof, mengingatkan waktunya. Ya, baik ini sebentar lagi. Ya, ini kemudian contoh yang lain adalah penggunaan pelevelan data. Ini sisi minusnya adalah kompleksitas struktur data dapat meningkat secara eksponensial. Ini sebagai gambaran ya, Bapak Ibu. Kemudian ini pengolahan data dan analisis data untuk bias yang terakhir. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi contoh yang lain, ini kan di Ethic Entrepreneurship kami menggunakan First Viewer, ternyata nggak terpola. Ya, tidak ada makna. Gitu. Susah kami kemudian mencari makna, sehingga yang di Ethic Entrepreneurship kami tidak menggunakan First Viewer. Nah, kalau dipaksakan, bisa saja kemudian dalam proses analisis data ini menciptakan bias tersendiri, karena bisa saja ini tidak memberikan makna. Gitu. Nah, ini juga terkait dengan analisis data, tadi saya sudah sampaikan secara sekilas. Kemudian pengolahan data dan analisis, ini kaitannya dengan aspek Bapak Ibu yang saya sampaikan ini ada aspek preferensi ya. Subjektivitas itu adalah pemahaman kita terhadap topik, sehingga kita bisa menganalisis lebih mendalam. Yang ini kemudian
lead to subjectivity. Ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri atau menciptakan bias dalam pengolahan dan analisis data. Nah, ini simpulan terakhir ya, bias dapat terjadi pada studi literatur bibliometrik, kajian literatur sistematis. Kita perlu memahami dan memitigasi bias yang mungkin timbul dengan identifikasi penyebab dan dampaknya. Kemudian tindakan mitigasi ini bisa di level konseptual maupun di level teknikal dan pemahaman basic tentang konsep studi literatur. Jadi itu saja Bapak Ibu semua, mohon maaf 1,5 jam ternyata ya, nggak kerasa. Mohon maaf kelamaan, kita masuk ke aspek diskusi saja. Ini sudah lama nggak ngajar nih, jadi kemudian maaf Prof. Rahma, kelamaan ini sebentar. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Indri. Baik Prof, terima kasih. Sangat menarik sekali, karena memang materinya menarik, jadi saya tidak berani menghentikan waktunya, Prof. Baik, berikut ada beberapa yang bertanya, Prof. Langsung saja saya bacakan. Yang pertama adalah dari Ibu Ana, dari UAJY. Yang ditanyakan adalah bagaimana cara melacak jurnal itu non-predatory atau tidak. Begitu, Prof. Baik. Bu Ana, apa kabar Bu Ana? Jurnal non-predatory Bapak Ibu bisa gunakan Baylis Jurnal. Itu ada linknya. Jadi Bapak Ibu cek, itu ada di Baylis Jurnal enggak artikel yang Bapak Ibu baca? Kalau ada berarti dia predatory. Tidak menutup kemungkinan artikel yang terindeks Scopus, karena Scopus itu hidup ya, dia berkembang gitu. Jadi maka indeks jurnal itu naik turun, Q1, Q2 itu bisa berubah-ubah karena dia bergerak, dia hidup. Nah, itu bisa saja dia itu sudah terindeks begitu, dia jadi bias juga bisa. Predatory gitu. Itu kalau untuk ngecek. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu Bapak Ibu kemudian mau publikasi ini jurnalnya predatory atau tidak. Kalau Bapak Ibu ditawarkan, jadi predatory itu indikasinya kalau terlalu banyak menjanjikan hal yang tidak masuk akal, too good to be true, it is not true gitu. Itu predatory. Jadi kalau Bapak Ibu terlalu mudah publikasi, baru pertama kali langsung diterima dan dia mengatakan impact faktornya tinggi, itu too good to be true, which is not true. Itu indikator. Kalau saya begitu. Proses kemudian sekali langsung accepted, itu malah perlu dicek, kok gampang ya. Kok nggak seperti diceritakan Bu Nurul nih, jangan-jangan Bu Nurul lebay. Ya, Bapak Ibu perlu hati-hati aja. Gitu. Matur nuwun Bu Ana, sehat selalu. Oke, baik Prof. Pertanyaan kedua yaitu dari Ibu Lina Latifa dari Universitas 11 Maret. Bagaimana cara mencari novelty dari kajian literatur di mana topik yang sama juga sudah ada yang melakukan kajian literatur yang sama? Ya, ini jadi tantangan. Kalau Bapak Ibu mau melakukan kajian literatur dan menyasar publikasi, pastikan bahwa tidak ada kajian literatur dalam waktu dekat. Ya, jadi misalnya begini, Bapak Ibu mau nulis kajian literatur anti entrepreneurship. Publikasi saya itu baru terbit 2019. Dalam 2019, ini 2021 ya, 1 tahun lah, nggak ada 1 tahun ya. Kalau kita mau menambah literatur perdebatan, itu 1 tahun itu nggak banyak. Dengan kata lain, tantangannya menjadi sangat tinggi, kita mencari angle analisisnya nih Bapak Ibu. Jadi tidak ada batasan, kita tidak boleh melakukan kajian literatur dengan topik yang sama, tetapi pastikan bahwa ada kebaruan tadi yang ditanyakan. Nah, kebaruan itu menjadi tidak mudah kita formulasikan kalau memang tambahan artikelnya nggak banyak. Jadi jangan-jangan dalam 1 tahun ini, kurang dari 1 tahun itu tidak banyak tambahan artikel yang bisa kemudian terekam database. Nah, kalau seperti itu, berarti pool data yang Bapak Ibu dapatkan itu nggak beda dengan data yang saya miliki di 2019. Berarti caranya adalah Bapak Ibu perlu menggali kebaruannya dari aspek apa? Apa yang bisa ditampilkan lagi dalam data displaynya, sehingga lebih punya makna, gitu. Nah, bisa saja nanti fokus di temuan, mana yang konklusif, mana yang tidak. Mungkin seperti itu. Itu kemudian mencerminkan kebaruan, gitu.
Jadi kami ketika melakukan kajian literatur halal supply chain, ethic entrepreneurship itu satu memastikan bahwa tidak banyak literatur bahwa belum ada sependek pengamatan kami itu yang spesifik kajian literatur dengan ethic entrepreneurship atau halal supply chain publish. Gitu. Jadi kemudian kita bisa masuk dari situ. Gitu. Nah, itu kritiknya adalah ketika kami tidak menggunakan immigrants entrepreneurship karena ternyata menurut reviewer di jurnal sebelumnya itu ada yang mereview loh, kamu nggak pakai, sehingga kami kemudian nambah data. Begitu konsekuensinya. Terima kasih, Bu Latifah. Baik, Prof. Terima kasih. Berikut pertanyaan dari Bapak Yasin dari UMK. Tadi disampaikan oleh Prof. Nurul bahwa semakin banyak baca, semakin peneliti mengalami kebingungan. Lalu bagaimana mengatasi kebingungan tersebut, Prof? Sampai menjadi riset yang layak untuk dipublikasikan. Gimana ngatasinya ya? Tapi Bapak Ibu kalau sedang melakukan penelitian dan membaca 10 artikel, Bapak Ibu dapat satu topik, itu bagus. Baca lagi 10 artikel, dapat topik kedua, asumsinya 1, 2 beda ya, itu bagus. Berarti Bapak Ibu lebih mendalam gitu ya. Terus baca 10 lagi, dapat 3. Nah, kan akhirnya bingung nih mau yang mana gitu. Karena penelitian yang baik itu bukan banyaknya ide penelitian yang bisa dihasilkan, di generate gitu ya, tetapi penelitian yang baik itu adalah penelitian yang berakhir dengan baik, yang selesai, yang husnul khotimah. Gitu. Jadi sebaik-baik perjalanan studi S3 itu kalau nggak selesai itu nggak baik. Apapun penelitiannya, sebaik apapun penelitiannya, metode dan sebagainya. Nah, mengatasinya bagaimana? Jadi bisa satu pastikan bahwa kita membacanya cukup. Ya, saya kalau Bapak Ibu tidak mau melakukan kajian literatur seperti yang saya lakukan secara sistematis, Bapak Ibu bisa mencari artikel yang dia judulnya itu thematic review, systematic review, metasintesis artikel, meta-analisis artikel, di mana artikel-artikel itu sudah melakukan kajian literatur. Sehingga Bapak Ibu bisa menyandarkan diskusi di artikel tersebut dan mencari point of departure-nya atau riset gap-nya dari artikel tersebut. Hanya saja karena sekarang ini tahun 2021, maka untuk masih mencerminkan aspek kebaruan, ada beberapa sekolah bisnis itu yang membatasi kebaruan itu adalah 3 tahun terakhir. Tapi ada yang membatasi 5 tahun terakhir. Nah, ini yang kemudian, jadi kalau misalnya Bapak Ibu, misal nih di bidang saya ya, absorptive capacity, Liao et al. Itu melakukan kajian literatur terhadap 273 artikel yang membicarakan absorptive capacity untuk small medium enterprises. Nah, itu saya pakai di artikel itu itu 2003. Saya disertasi itu 2006. Jadi masih 3 tahun ya. 2005-2006 tuh saya baru masuk disertasi. Jadi masih baru 2003 dan kemudian ada yang mengupdate peneliti lain tuh 2005. Nah, kalau itu kemudian sekarang kita pakai Liao et al 2003, sekarang 2021 ini sudah kadaluarsa. Jadi topik itu ada masa kadaluarsanya, nggak hanya susu ya. Nah, sehingga kemudian Bapak Ibu harus bekejaran dengan waktu gitu. Nah, kalau ternyata aspek tadi sudah dipenuhi, Pak siapa tadi, ya Bapak harus memilih. Memilah itu satu proses yang harus dilakukan dan at the end of the day, kita peneliti merdeka, kita memilih. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, peneliti itu sebenarnya mempertanggungjawabkan penelitian ini, Pak. Gitu. Jadi kalau proses berpikirnya, proses penelitiannya lama, jangan-jangan pada 5 tahun ke depan itu tidak baru lagi gitu. Itu yang kemudian menjadi persoalan nih. Maka kalau bisa disertasi jangan lama-lama. Neliti S2 tuh jangan bangga kalau sekolahnya lama karena ada aspek kebaruan. Jadi jangan-jangan ketika Bapak Ibu lulus topik itu tidak happening lagi loh karena 7 tahun Bapak Ibu berjibaku atau 5 tahun. Jadi segerakan gitu. Jadi kalau sudah milih ya pertanggungjawabkan, rasionalisasikan gitu loh. Ini berkesadaran. Jadi Bapak Ibu riset itu nggak ada yang sempurna.
argumentasi pasti ada yang tidak perfect ya. Justru karena penelitian sosial itu tidak menawarkan kesempurnaan, maka kontribusi Bapak Ibu akan selalu membawa makna dalam perdebatan literatur. Karena ilmu sosial itu tidak menawarkan kebenaran absolut, tapi kebenarannya adalah temporary. Nah, inilah yang kemudian kita masih meminta kontribusi lagi, karena bisa saja berubah ketika elemen kontekstualnya berubah ketika masanya berubah misalnya. Perilaku konsumen misalnya, ini kan berubah ketika era pandemi. Apakah kemudian literatur perilaku konsumen sebelum pandemi itu masih relevan? Lah, kita diskusikan. Kontribusinya bisa ngambil dari sana. Karena tadi ilmu sosial, teori sosial itu tidak menawarkan jawaban mutlak benar. Karena kalau sudah jawaban mutlak benar itu bukan ilmu sosial, itu ideologi. Kita nggak usah diskusikan. Selesai. Tinggal percaya atau tidak lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau di ilmu sosial enggak ya. Gitu. Gitu Mbak Indrian dan Bapak yang bertanya tadi, mohon maaf tadi Pak siapa ya? Oke. Baik Prof, terima kasih, semakin menarik sekali. Prof, mohon izin sebelum melanjutkan dari panitia minta untuk foto bersama dulu Prof. Baik. Mumpung Mas belum Aldi. bedaknya belum luntur ya. Ya udah luntur nih kemeringat saya. Mas Aldi bisa dibantu. Slide pertama. Oke. Mas Aldi. Baik, videonya tolong dinyalakan semua ya Bapak Ibu. Oke, kita coba tag 1, 2, 3. Oke. Ampun, terima kasih. Tidak Mas Aldi, terima kasih. Baik, kita lanjutkan Prof. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Mbak Nurul Herawati. Mohon pencerahannya Prof. Apa yang harus dilakukan jika sudah mencoba mencari data dengan publish or perish dan diperoleh sekitar 1000-an artikel dari database Scopus selama periode amatan 10 tahun, namun setelah diseleksi hanya mendapatkan 18 paper yang sesuai dengan topik yang akan dilakukan literatur review. Apakah masih dimungkinkan untuk dipublikasikan? Demikian Prof. Terima kasih. Baik. Kalau data awalnya dari 1000, kemudian punya kriteria jadi 18, itu mungkin agak aneh di aspek keywordnya. Mana Ibu yang tadi bertanya, siapa tadi namanya? Bu siapa Mbak? Mbak Nurul Herawati. Sama-sama Nurul ya. UNS, jadi Bapak ya. Ibu bisa saja, Mbak Nurul, Bu Nurul bisa saja keyword yang Ibu pakai itu enggak key. Gitu loh. Jadi kuncinya itu terlalu longgar. Sehingga mendapatkan data 1000. Itu jadi persoalan. Meski bisa saja kemudian itu satu ya. Kedua mungkin durasi 10 tahun. Nah, durasi 10 tahun itu didasarkan apa gitu. Bisa saja mungkin dikerucutkan 5 tahun terakhir. Itu juga bisa scrutinize the data ya, lebih mengerucut lagi gitu. Itu satu dari aspek banyaknya nih. Jadi misalnya begini, absorptive capacity itu kan sudah tahun 1989 dan publish 1990. Itu banyak sekali riset, kalau saya browsing di POP itu ribuan. Bahkan nggak bisa terdata oleh POP. Kalau kami mau melakukan kajian itu terlalu ngoyo-boro, samudranya terlalu besar. Dan mungkin tidak bermakna juga gitu. Nah akhirnya kami memilih absorptive capacity untuk SME. Dan SME-nya untuk developing countries. Karena di 2003, kemudian ada yang men-update 2005, itu dia SME tapi developed countries. Kemudian literaturnya gimana nih? Kan sudah cukup lama nih topik atau konsep absorptive capacity. Lah kita kerucutkan ACAP, small medium enterprise, bukan any countries, tapi developing countries. Nah itu sudah mulai mengerucut. Nah tadi, kalau ternyata proses itu sudah dilakukan dengan tepat, kalau kemudian ketemu datanya 18 artikel, ya sisi positifnya adalah berarti topik itu masih baru.
berarti bisa menjadi dasar untuk disertasi karena kebaruannya sangat tinggi. Tapi kalau kemudian untuk menjadi kajian literatur yang saya share dalam publikasi itu tidak bisa. Itu susah sekali karena bibliometrik itu statistical approach. Nggak bisa, berat. Biasanya kemudian range-nya ya di atas ya 80-an, 100 artikel gitu. Kalau sudah kedodolan 1000 artikel, wah mecen. Itu kayaknya kami punya ya, ada topik lain tuh absorption capacity, saya lupa kemarin sudah setahun yang lalu, itu kita sudah coba running ngumpulin data tuh 800. Ini saya mikir-mikir 800, itu belum ngumpulin artikelnya loh. Baru tahu bahwa skema artikelnya sekian itu banyaknya. Waduh, too much. Too much kalau menurut saya. Kalau kita kerjaannya hanya ngumpulin artikel dan nulis, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia itu kan dosen itu kan ahli segala bidang kecuali bidangnya sendiri. Jadi mahasiswa juga gitu banyak pekerjaan tambahan toh daripada pekerjaannya sendiri. Sehingga kemudian konfliknya cukup tinggi. Jadi ini perlu cemat-cemat cari topik-topik yang kira-kira cukupan lah. Jadi halal supply chain itu kan baru berkembang 10 tahun ya. Jadi kira-kira cukup ini gitu. Ternyata benar ada 100-an, setelah diseleksi 80-an itu nice gitu. 80-an baca artikel itu nice. 800 jengklet. Kalau aku nggak mau. Kalau saya di luar negeri oke lah, tapi kalau di Indonesia ini kan tridharma ya, ada perguruan tinggi Muhammadiyah itu 4 dharma misalnya. Waduh, nanti di dalam rumah itu isinya banyak emosi jiwa. Saya kok nggak mengambil, tapi nggak tahu ya, tapi ke mahasiswa S3 itu kan biasanya patriotismenya sangat tinggi. So buktikan. Gitu Bu, siapa tadi Bu Nurul ya, monggo. Oke, baik Prof. Bu Indrian sebentar, ini saya harus ngambil charger, ini kayaknya mau mati sebentar. JJ, monggo Prof. Jadi ada 4 tridharma rupanya. Pak Indri, ada 4 tridharma rupanya. Catur dharma Pak kalau 4. Menarik. Iya, Pak Indri. Sampun. Baik Prof. Pertanyaan berikutnya Prof. Dari Ibu Siti Hoiriah berikut, yang pertama berkaitan dengan tahapan pekerjaan, yaitu pekerjaan konseptual tentang bentuk pertanyaan penelitian. Tadi Prof. Nurul menyampaikan ada 3 pertanyaan besar, salah satunya adalah apa yang dapat dikritisi, perbaikan apa yang dapat diusulkan. Pertanyaan dari Bu Siti adalah bagaimana strategi dan saran praktis yang disampaikan Prof. Nurul untuk mendapatkan poin ini manakala kita akan memulai menulis mengingat pertanyaan ini menjadi entry point. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan validitas kajian literatur, terutama yang validitas internal, di mana disampaikan cara yang dilakukan kesesuaian dan membandingkan hasil serta menggunakan analisis antar waktu. Bagaimana upaya meminimalkan aspek subjektivitas pada tahap pengujian validitas ini, Prof? Demikian. Baik, ya ini Bu Siti ini dari UNS ya, lagi ngambil S3 ya. Apa kabar ini? Benar ya? Halo Prof, makasih. Alhamdulillah baik. Ini pertanyaannya susah saya jawabnya ini. Jadi yang pertama, untuk bisa mendapatkan pertanyaan yang ketiga ya, kedua dan ketiga itu kita harus tahu harus tahu pola data. Jadi existing data itu bicara apa? Itu satu. Nah, sehingga kemudian kita mikir-mikir mau ngapain. Itu tadi saya sampaikan ini tidak ada template Bu Siti. Bapak Ibu semua. Jadi yang kemudian beda-beda gitu. Seperti halnya kualitatif, sometimes kita nggak bisa predik temuannya kayak apa. Bahwa 3 pertanyaan utama di riset literatur itu seperti itu kan umum ya.
Tapi seperti apa berikutnya itu yang memang cukup challenging-nya itu di pertanyaan kedua dan ketiga. Gitu. Pertanyaan kedua itu bagaimana kita mengkritisi, kemudian menyajikan temuan research finding-nya sehingga punya makna. Ah, itu kalau Ibu tanya, ini kan pertanyaan ala mahasiswa S3 banget nih. Saran praktis, wah, iki angel ya. Aku gak lulus begini kalau ujian ada pertanyaan begini. Itu karena tidak ada, jadi ini nanti case by case, itu alasannya juga ini pertanyaan Ibu terkait dengan validitas internal. Kan di sini kemudian logika kesesuaian, kemudian membandingkan hasil, analisa antar waktu, itu bisa Ibu lakukan dengan ada mungkin narasumber tertentu yang ibu lakukan untuk diskusi ya. Jadi kalau temuannya gini tuh kira-kira ada meaning nggak gitu. Nah, proses itu yang kami jelaskan dalam papernya gitu. Jadi misalnya kami melibatkan 3 orang, nanti tahapannya baca, kemudian jadi ada berjenjang, itu ada tuh di JE itu kami melaporkan sedemikian gitu. Itu yang kemudian ditanyakan gitu. Nah, itu kaitannya dengan validitas internal juga gitu. Begitu. Jadi mudah-mudahan dengan pemaparan transparansi prosesnya itu bisa mereduksi bias. Karena yang dikhawatirkan itu hanya terjadi pada bias kita peneliti. Yang menjadi persoalan adalah kita itu belum kecuali kalau ini kita adalah Philip Kotler gitu ya, Michael Porter misalnya, Harbor Sings gitu yang pakar di family business, Raffi Rafael Ahmad gitu ya. Itu orang akan mendengar lah, kita ini siapa lo dia begitu kali. Gitu. Jadi proses itulah yang kemudian dielaborasi. Gitu, Ibu. Oke. Baik, Prof. Ini masih banyak sama sekali tambahan Mbak Indrian. Oke, Itu tadi Bapak Ibu kalau kita tidak punya prior knowledge yang baik terhadap bidang yang sedang kita kaji, maka kita akan get lost untuk analisis. Gitu. Jadi misalnya begini, Bu Siti Khairah ini risetnya apa? Marketing. Marketing kan bidangnya bukan bidang saya banget ya. Saya ketika nanti neliti marketing, kemudian tanya ke saya mungkin nggak gitu paham body of knowledge marketing gitu. Tapi kalau hal supply chain, saya ngajar supply chain itu sejak tahun saya lulus S1 dan saya ngambil konsentrasi operation supply chain management di Bargen juga. Saya minor konsentrasinya supply chain management gitu. Entrepreneurship juga. Saya sejak S2 itu sudah mendalami entrepreneurship. Jadi kalau Bapak Ibu cek literatur saya itu banyak entrepreneurship gitu. Jadi di kepala saya itu saya sudah punya gambaran body of knowledge entrepreneurship gitu. Nah, ini tinggal ketambahan etnik konteksnya gitu. Itu sangat memudahkan Bu Siti, Bu Khairiyah, Bu Rini ya panggilannya. Ya gitu. Matur nuwun. Terima kasih, Prof. Baik, demikian Bu Siti, tanggapan dari Prof. Nurul. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Yafida Nurim. Mohon pencerahan ketika peneliti membuat kajian literatur, apakah level jurnal Q1, Q2, atau 3 memiliki impact tinggi terhadap kualitas kajian? Demikian, Prof. Iya. Benar. Jadi sebentar. Jadi Bapak Ibu, kalau di jurnal Tire bagus, POP itu mungkin dipertanyakan. Itu satu. Jadi maksudnya Tire JEE saya itu Q1, tapi mungkin Q1 pinggiran gitu. Q1 itu ada yang Q1 banget, ada yang Q1 pinggiran. Itu satu yang perlu dipahami juga. Jadi kalau kita mengambil topik yang sudah common, maka level jurnal Q1, Q2, Q3-nya menjadi dipertanyakan gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu ngambil topik strategic management ya, atau entrepreneurship aja, atau absorptive capacity yang umum nih. Itu kan diskusinya di ASQ, di strategic management journal, di AMJ itu sudah sangat happening gitu, sekian waktu yang lalu gitu. Nah, sehingga kualifikasi
standar Q1, Q3-nya tentu sangat dipertimbangkan. Biasanya dia tidak akan mengakomodasi pengambilan artikel selain Q1, Q2, Bu. Atau dengan kata lain, basis datanya, softwarenya itu hit site atau jurnal-jurnal dengan indeks yang sangat tinggi yang dipakai untuk review. Itu satu. Kalau topiknya topik yang lumayan general di bidang manajemen ya. Nah, di pengalaman kami ngambil topik yang periperal. Halal supply chain itu bukan topik yang major. Baru berkembang 10 tahun terakhir dan perkembangannya itu distimulasi oleh kejadian 7/11. Kok 7/11? 9/11. Yang itu pesawat menabrakkan di New York Tower itu loh, itu 9/11 ya. 9 September. Itu kejadian yang blessing in disguise-nya banyak mata dunia itu kemudian belajar tentang Islam sebagai sebuah pengetahuan atau sebagai agama. Nah, sehingga pada saat itu kemudian berkembanglah perdebatan literatur yang kemudian bernuansa Islamic thing. Jadi syariah, halal, Islamic entrepreneurship, Islamic marketing, syariah finance gitu. Itu salah satu momentumnya karena ada kejadian 9/11. Kemudian jadi mulai diterima. Maka literatur terkait bidang-bidang periperal itu, Bapak Ibu, itu tidak banyak ditemukan di jurnal Q1 banget. Karena dianggap masih pinggiran. Bukan berarti topiknya jelek loh ya, enggak. Karena perdebatannya belum stabil. Halal supply chain itu baru berapa? 10-12 tahun kalau nggak salah ya, saya lupa, nulis sendiri lupa. Itu jadi masih baru. Nah, ethic entrepreneurship juga sama. Kalau mendiskusikan kewirausahaan itu sudah sejak zaman Bahala. Bapak kewirausahaan salah satunya adalah Joseph Schumpeter, yaitu 1943. Itu sudah memunculkan diskusi tentang itu. Nah, tapi etnik itu relatif baru, 20-an tahun terakhir. Jadi jurnal yang mendiskusikan itu periperal. Sehingga pakai POP accepted. Karena POP itu tidak membatasi spesifik jurnal bagus, begitu. Siapa tadi Bu Yafida, mungkin bisa diikutin kali ya argumentasinya. Maka kami dalam berargumen dan ketika merespon di table of comment-nya dengan reviewer, salah satunya ya aspek tadi itu, ditambah accessibility. Accessibility itu artinya apa? Kami nggak punya akses high side, nggak duwe. Jadi kami hanya bisa mengakses dengan POP, gitu. Gitu. Ibu-ibu semua, Bapak Ibu semua, monggo. Baik, Prof. Terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, Prof. Ini dari Ibu Siti Nurlaila, mohon izin bertanya, bagaimana menyusun secara sistematis hasil FGD dalam penelitian untuk mengurangi bias sehubungan dengan publikasi. Demikian, Prof. Itu susah ya dijelaskan, Bu. Ya, FGD itu kan salah satu metode pengumpulan data yang umumnya dilakukan di penelitian kualitatif. Dan biasanya dalam penelitian kualitatif pun ada konsep atau teknik triangulasi yang dipakai untuk mengurangi subjectivity gitu. Jadi FGD itu hanya salah satu teknik aja, salah satu data collection teknik aja. Jadi bisa kemudian hasil FGD-nya disandingkan atau dianalisis tambahan dengan interview atau dengan data observasi atau data sekunder, Bu. Jadi kalau saya diminta untuk ngejelasin gimana caranya, kok susah ya. Gitu. Saya punya beberapa artikel kualitatif, tapi tidak dengan FGD. Kami melakukan dengan in-depth interview. Ya prosesnya ada 2 tipe sebenarnya dalam kualitatif. Itu adalah ini kalau dijelaskan bisa 1 SKS sendiri nih, Prof. Rahma. Ya.
Nanti kita bertemu lagi lewat Zoom. Ya, bercanda. Terlalu antusias, Prof. Sangat menarik, Prof. Iya. Dan ingin tahu. Iya, matur nuwun. Jadi bagaimana generating, karena di kualitatif ya sama seperti halnya di kajian literatur Bapak Ibu, the biggest challenge itu data analisis. Dan bagaimana dalam data analisis itu adalah interpreting data dan presenting the data. Jadi kalau Bapak Ibu interview 30 orang, FGD 3 kali misalnya, apa ya sedemikian masifnya itu ditampilkan di mana? Di paper, kan tidak. Itu yang kemudian susah ngejelasin. Nuwun sewu. Oh, ini ada Mbak Rihan ya? Ada Bu Rihan Hafizni nih, sahabat saya dulu waktu kuliah. Itu tambah cantik aja nih Mbak Rihan, apa kabar? Terima kasih, Prof. Jangan panggil Prof, aku nggak noleh ah. Iya, saya excited begitu tahu di flyer. Wah, itu sahabat lama saya, maka saya harus daftar. Iya, makasih udah meluangkan waktu loh Rihan. Matur nuwun. Ini Mbak Rihan komentar, untuk range tahun terakhir sebaiknya berapa tahun? Maksudnya gimana nih range tahun terakhir? Maksudnya kalau kita kan ada tahunnya, Prof. Kalau kita misalnya milih itu jurnal-jurnal yang akan kita masukkan ke dalam POP, itu range-nya itu sebaiknya berapa tahun? Ya, kita Tidak ada batasan. Jadi POP itu Bapak Ibu Mbak Rihan, yang pertama POP itu start dengan keyword. Satu dulu keyword ya, kemudian biasanya keyword dulu dan keyword itu dengan title. Nah, kalau topiknya sudah cukup mature, seperti tadi absorptive capacity atau tadi yang Bu Nurul siapa itu menemukan 1000 artikel gitu ya, itu bisa saja keywordnya terlalu umum. Nah, cara membuatnya khusus, dia membatasi dengan tahun, Mbak Rihan. Jadi tahunnya kemudian dibatasi dengan hanya 5 tahun terakhir, atau itu tidak ada batasan, hanya nanti kita judgement aja nih. Ya, jadi bisa saja judgement ini yang kemudian harus rasional. Nah, bisa saja batasan itu didasarkan pada perkembangan konsep itu sendiri. Jadi misalnya begini, kami melakukan IEM kalau nggak salah, absorptive capacity itu membuat data, pengumpulan datanya itu berdasarkan tahun konsep absorptive capacity tahun Liao 2003. Jadi kami tidak tahunnya itu tidak sepanjang tahun dari tahun 90 karena absorptive capacity itu muncul di tahun 1990. Tapi karena sudah direview oleh Liao tahun 2003, maka kami buat batasan 2003 sampai 2000 berapa tuh kami data collection 2017 kalau nggak salah. Itu bisa dipakai sebagai dasar argumentasi untuk rasionalisasi kenapa kita membatasi tahun. Gitu caranya. Gitu. Karena kalau nggak ada argumentasi itu loh, kenapa yang diambil hanya 1 tahun terakhir? Ini kan kayak males ya. Gitu. Baik, gitu, Mbak Rihan. Iya, baik, Prof. Sehat-sehat ya, di Unan. Terima kasih, Prof. Yuk, sama-sama. Monggo Bu Indrian. Baik, satu lagi pertanyaan, Prof. Ini dari Ibu atau Bapak Charlie Marlinda, Ibu mungkin ya. Apakah benar bahwa analisis bibliometrik adalah pendekatan kuantitatif kualitatif yang berarti mixed method? Demikian, Prof. Benar. Jadi secara metode, jadi kalau Bapak Ibu tadi mungkin menyimak pemaparan saya, secara metode nafasnya itu ada 2 pendekatan. Jadi kuantitatif kita data collections-nya karena berbasis statistik ya. Tapi ketika generating meaning, data display, interpreting dan sebagainya sampai pada menemukan apa yang dikritisi, kemudian futuristic agenda itu kualitatif in nature. Jadi kalau di aspek itu ya kita sebut mixed method. Di artikel saya itu ditulis ini mixed method. Tapi bukan mixed paradigm. Menurut saya. Saya membedakan level paradigm dengan method soalnya. Method itu di aspek data collection, tapi kalau paradigmanya saya kira lebih interpretif. Lebih kualitatif karena kita tidak pernah tahu di awal dan kita tidak ditujukan untuk data untuk testing the hypothesis atau testing the theory gitu ya. Jadi kalau dari
ada dua pendapat nih Bapak Ibu. Kalau dari aspek paradigma itu satu sebenarnya. Kalau menurut saya ya, mohon maaf kalau tidak tepat. Itu satu. Ini lebih ke interpretif, kualitatif interpretif. Karena di awal kita tidak tahu apa yang akan dihasilkan. Itu ciri dari kualitatif interpretif. Meskipun di sisi yang lain kita menggunakan past. Ya, jadi kalau yang pure interpretif itu nggak memperdulikan in the past. Jadi dia datang dengan kertas kosong. Kemudian dari aspek metode benar, kita pakai dua tipe metode, kuantitatif dan kualitatif. Di analisis datanya juga kuantitatif dan kualitatif. Oke. Gitu. Ya, baik Prof, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama, tidak saya bacakan, jadi sudah dijawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, pemaparan dari Prof Nurul. Prof, sebelum diakhiri barangkali ada closing statement yang bisa disampaikan. Aduh, apa ya? Ya, selamat meneliti. Kalau yang sedang meneliti, selamat berkontribusi. Kalau ingin berkontribusi, dan kajian literatur ini bisa menjadi alternatif Bapak Ibu untuk melakukan publikasi tanpa harus turun ke lapangan, terlebih di era pandemi ini. Nah, tinggal nanti tantangannya mencari topik yang bisa dijual tuh yang mana. Nah, prosesnya seperti apa itu yang kemudian perlu diistiqomahkan untuk sampai ke publikasi. Itu saja, saya minta maaf jika dalam penyampaian mungkin terlalu cepat, terlalu bernafsu kalau kata anak mahasiswa sekarang, terlalu semangat gitu ya. Jadi terlalu banyak candanya gitu. Ini orang Jawa, Jogja itu biasanya candanya canda-canda begitu. Mohon maaf sekali lagi, mungkin ada tutur kata yang tidak pas, dan saya berharap semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, khususnya mahasiswa E3. Semoga semakin semangat menjadi cara untuk menemukan titik terang gitu, dan sebaik-baik perjalanan adalah perjalanan yang selesai dengan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Indrian ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bapak Ibu sekalian, ada hal penting yang disampaikan oleh beliau. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk sebuah kajian literatur, yaitu Iqra, bacalah, bacalah, bacalah. Kemudian untuk melakukan sebuah penelitian, itu penelitian yang bermutu, itu tidak harus menggunakan tergantung dari tools yang kita gunakan. Namun tools yang gratis pun itu akan bisa kita manfaatkan dengan baik. Tadi dicontohkan oleh beliau adalah melalui software POP. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator sekaligus MC dalam acara ini mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Nurul, Prof. Raka, sangat bermanfaat sekali. Jadi sukses ya. Amin. Terima kasih Bu. Itu gua akhirnya bareng-bareng.